Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita berada persis di 1-2 hari menjelang 27 Rajab 1444 Hijriah. Hadirin, setiap 27 Rajab kita mengenang satu peristiwa yang pernah terjadi di masa Nabi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada manusia manapun, nabi manapun sebelumnya, dan tidak pernah akan terulang kembali kepada siapapun setelahnya. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kalau biasanya dalam setiap momentum Isra Mi'raj, pendekatan yang digunakan, perspektif yang digunakan selalu adalah keimanan. Perspektifnya adalah spiritualitas, maka hari spiritualisme. Maka hari ini kita ingin belajar mencoba mendekati Isra Mi'raj itu dalam perspektif sains, dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, berhubungan dengan kalian adalah putra-putri terbaik SMA Negeri 46 Jakarta yang diharapkan cerdas otaknya, tapi juga memiliki akhlakul karimah dan terampil, memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan dalam keterampilan. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj dalam perspektif sains ini kita akan breakdown menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan mengupas betapa Al-Quran itu begitu banyak mengungkap fenomena alam semesta. Yang kedua, kemudian setelah itu kita akan bicara tentang bagaimana memahami itu. Baru kemudian bagaimana memahami Isra Mi'raj itu dalam perspektif sains. Nanti ada kunci jawabannya dari Al-Quran. Dan yang ketiga terakhir adalah apa kalau begitu pesan yang disampaikan melalui Isra Mi'raj itu dalam perspektif sains. Hadirin, mari kita masuk bagian yang pertama. Bagian yang pertamanya adalah mari kita buka kembali Al-Quran. Ternyata Al-Quran begitu perhatian tentang waktu, tentang semesta. Banyak sekali ayat, kutipan ayat, atau bahkan surat yang berbicara tentang alam semesta. Allah dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu-waktu. Paling awal surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Naik sepenggala wadduha wal laili idza saja, sampai ke belakang wal ashr, innal insana lafi khusr. Putaran waktu dalam keseharian Allah jadikan sebagai sumpah. Tentu adalah sesuatu yang istimewa. Hadirin, Allah juga bersumpah dengan benda angkasa yang menyebabkan waktu ada. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringi matahari. Allah bahkan bersumpah juga dengan bintang gemintang, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa. Allah bahkan bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan bintang yang kita sebut sebagai galaksi, dan galaksinya bukan satu, Allah sebut dengan jumlah yang banyak dengan kalimat jamak. Was sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud. Hadirin, dahsyatnya kata-kata yang Allah kutip yang menyebutkan alam semesta ini Allah jadikan sebagai sumpah. Allah menggunakan kalimat redaksi sumpah, demi langit, demi bumi, demi matahari, demi bulan. Ulama tahu bahwa setiap kata yang Allah jadikan sebagai sumpah dalam Al-Quran pasti istimewa. Kalau Allah menyebutkan alam semesta, fenomena alam semesta dalam Al-Quran, berarti semua alam semesta yang disebutkan dalam Al-Quran adalah istimewa, sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang dahsyatnya lagi, hadirin, kalau kita perhatikan sebagian dari kata-kata itu Allah jadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Ada surah Asy-Syams, ada surah Al-Qamar, An-Najm, Al-Buruj, Masya Allah, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, maka dengan memperhatikan ini saja, dengan memperhatikan perhatian Al-Quran terhadap benda-benda angkasa, fenomena alam semesta saja, jelas bagi kita, tanpa harus mengupas lebih dalam, kita tahu bahwa satu di antara pesan implisitnya adalah ini Al-Quran memerintahkan kita untuk memikirkan alam semesta. Al-Quran dengan secara langsung maupun tidak langsung mengajar kepada kita agar kita benar-benar menjadi orang yang cerdas, mampu memahami alam semesta. Hadirin, ketahuilah, menurut ilmu pengetahuan teknologi yang hari ini kita tahu, secanggih-canggihnya teknologi yang kita punya, hari ini konon kita baru sampai memahami semesta ini 3% saja dari 100. Baru 3%. 97%-nya masih gelap gulita. Hadirin rahimakumullah, itu ternyata Al-Quran sudah menyebutnya 15 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Di satu surah, satu tema yang dikupas di kelas 12.
Semesternya semester 1, kita belajar tentang Al-Quran dan bicara tentang alam semesta itu. Surahnya surah Ali Imran surah ketiga ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan, kemahakuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Li ulil albab, bagi orang yang berpikir. Maka kalau kita tidak memikirkan alam semesta, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang cerdas, ulul albab, orang-orang yang berpikir. Alhamdulillah. Berikutnya, bagian dari bagian pertama ini, perintah memikirkan alam semesta ini. Mari kita kutip beberapa bagian, 3 saja khotib sampaikan hari ini. Yang pertama, hadirin, di masa lalu, di zaman masih primitif, saat pemikiran kita sangat terbatas, ada waktunya manusia mengira bahwa bumi ini adalah pusat tata surya. Semua alam semesta mengitari bumi, semua planet bahkan matahari mengitari bumi. Hadirin, ini ternyata anggapan yang sangat keliru, jauh dari kebenaran. Karena faktanya ternyata bukan bumi yang jadi pusat tata surya, tapi matahari. Teori yang pertama ini namanya geosentris, bumi sebagai pusat tata surya. Dikoreksi, yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Lalu orang mengandaikan matahari diam, semua planet mengitari matahari. Nama teorinya adalah teori heliosentris. Hadirin, ternyata semakin berkembang ilmu pengetahuan, bahkan heliosentris yang mengatakan bahwa matahari itu adalah pusat tata surya, dia diam, yang lain bergerak mengitarinya, ternyata salah besar. Karena ternyata matahari juga bergerak. Hadirin, dalam perspektif ilmu pengetahuan teknologi hari ini kita tahu bahwa ternyata matahari itu pergerakannya luar biasa cepatnya. Kalau bapak-bapak genjot gas di jalan tol kendaraan bapak, mobil bapak dipacu dengan kecepatan tinggi 100-110 km per jam, ketahuilah bapak bahwa bumi yang kita hari ini berada di atasnya, kita duduk manis di atasnya ini tanpa oleng sekalipun ini, ternyata kecepatannya 1000 kali lipat daripada mobil yang kita pacu di jalan tol. Karena kecepatan bumi yang kita pijak ini 107.000 km per jam. Sementara kita pacu mobil kita, kendaraan kita jalan tol cuma 110 km saja. Hanya 1/10. Bumi lebih cepat 1000 kali dari mobil yang kita pacu. Ternyata kecepatan bumi yang hampir 110.000 km itu, kalau dibandingkan dengan matahari yang kelihatannya diam, lambat bergerak dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, begitu lamanya. Ternyata kecepatan matahari itu, hadirin, luar biasa, 828.000 km. Itu artinya adalah 8 kali lipat kecepatan bumi. Itu artinya 8.000 kali kecepatan mobil yang kita pacu dalam jalan. Hadirin rahimakumullah, ini kecepatan matahari. Tapi ternyata meskipun matahari begitu cepatnya, matahari masih butuh waktu 230 juta tahun. Sekali lagi 230 juta tahun untuk sampai mengitari galaksi Bima Sakti 1 kali putaran. Kalau dari ujung kanan matahari bergerak sampai kembali ke titik semula butuh waktu 230 juta tahun. Hadirin, itu baru 1 galaksi Bima Sakti, begitu besar. Hadirin, jadi matahari itu bergerak, bukan diam. Tahukah hadirin bahwa ternyata matahari bergerak itu Allah sudah sampaikan 15 abad yang lalu dalam Al-Quran. Surahnya sering kita baca dalam keseharian. Surah Yasin antara lain, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu bergerak sesuai dengan garis edarnya, itu adalah ketetapan dari zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Hadirin, jadi matahari itu bergerak dan kecepatannya tinggi. Al-Quran yang menyebutkan itu. Ternyata hadirin, bukan hanya Al-Quran menyebutkan matahari yang bergerak, bahkan alam semesta ini pun bergerak. Kita mengira alam semesta tetap di tempatnya. Ternyata alam semesta ini bergerak dengan kecepatannya luar biasa. Pergerakan alam semesta ini menurut pengetahuan 68,9 km per detik. Matahari, bumi, alam semesta semuanya mengembang semakin menjauh 68,9 km per detik. Kalau dari sini Cianjur 70-an kilo, 1 detik alam semesta bergerak.
Dan alam semesta bergerak. Itu Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran ayat berikutnya di surah yang sama, surah Yasin. Wa kullu fi falaki yasbahu. Semua yang ada di alam semesta ini bergerak menjauh. Hadirin, kata tasbih dulu dipahami sebagai mensucikan Allah saja. Padahal kata tasbih itu makna redaksional adalah sabbaha yusabbihu, artinya adalah makna awalnya adalah berenang. Berenang itu menjauh. So, tidak ada orang berenang tetap di tempatnya. Berenang itu menjauh. Maka pengembangan maknanya berarti wa kullu fi falaki yasbahu, semua yang ada di alam semesta ini bergerak menjauh. Yang ketiganya, kenapa kok bisa bergerak menjauh? Jawabannya lagi-lagi Al-Qur'an. Sebab di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-30 Allah sudah sampaikan 15 abad yang lalu bahwa ini semesta awalnya satu padu, lalu kemudian Allah pisahkan sedemikian rupa, Allah ledakkan di antara keduanya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang yang ingkar kepada agama itu tahu hari ini bahwa ternyata dulu alam semesta itu satu padu, lalu kemudian Allah pisahkan di antara keduanya. Itulah yang oleh orang modern disebut hari ini sebagai teori Big Bang. Sudah disampaikan 15 abad yang lalu oleh Al-Quran. Hadirin, ini fenomena alam semesta yang begitu rupa diungkap oleh Al-Quran, yang baru bisa dipahami oleh manusia modern hari ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi, ini saja menunjukkan bahwa Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk memikirkan alam semesta. Hadirin, lalu bagaimana hubungannya dengan Isra Mi'raj? Bagaimana kita memahami Isra Mi'raj itu dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi? Hadirin rahimakumullah, di masa lalu ada usaha ulama kita terdahulu untuk mendekatkan pemahaman konsep Isra Mi'raj itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan melalui analogi, melalui kias. Diumpamakan seperti satu ekor semut yang masuk ke kantong kita. Kemudian kita bawa terbang ke Singapura, bolak-balik hanya dalam hitungan jam, balik lagi ke Jakarta. Kalau semut berpikir dengan dalam ruang lingkup dirinya yang terbatas, ruang geraknya, maka pasti semut lain tidak akan bisa mempercayainya. Tapi kalau semut tahu bahwa yang membawa semut tadi itu terbang ke Singapura bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena ada yang ditumpanginya, maka dia bisa memahami bahwa semut itu mungkin saja dalam hitungan jam bisa bolak-balik Singapura Jakarta. Alhamdulillah. Cuma sayangnya ternyata hari ini hadirin, alam semesta ini begitu luasnya, amat sangat luas untuk bisa ditempuh dalam waktu satu malam. Hadirin, ketahuilah bahwa alam semesta ini, kalau kita ingin menjelajahnya dari ujung kanan ke ujung kirinya, kita butuh waktu 93 miliar tahun dengan kecepatan cahaya. 93 miliar tahun kecepatan cahaya kali 300.000 km per detik. Itu artinya 300.000 kali kilometer per detik kali 60 detik dalam 1 menit kali 60 kali 24 jam dalam 1 hari kali 356 hari dalam 1 tahun kali 93 miliar tahun. Luasnya luar biasa. Itu pun bukan ujung semesta. Itu semesta yang sudah diketahui oleh manusia. Maka kalau perjalanan Nabi hanya 1 malam saja, maka Nabi kalau hitungannya kecepatan cahaya sekalipun belum kemana-mana. Bagaimana kita bisa memahami bahwa Nabi bergerak dengan kecepatan cahaya? 2-3 kata kunci. 1, Nabi mengendarai buraq. Buraq itu al-barq. Al-barq itu adalah kilat. Kilat itu cahaya. Yang kedua, Nabi didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nabinya sendiri anta nurun fawqa nur. Nabi adalah cahaya di atas cahaya. Oke, Nabi cahaya, buraq cahaya, malaikat Jibril cahaya, melesat dengan kecepatan cahaya, masih butuh waktu 93 miliar tahun untuk menembus ruang angkasa. Kalau 1 malam, maka tidak bisa kita menemukan jawaban sampai di mana. Alhamdulillah, maka kita merujuk kepada Al-Quran. Ada 2 ayat yang menginformasikan bahwa ternyata waktu itu relatif. Jawaban dari Al-Quran adalah relativitas waktu, yang kembali teorinya dikemukakan oleh manusia modern hari ini. Hadirin, mana itu ayat yang menyatakan relativitas waktu itu? Satu di antaranya adalah surah As-Sajdah. Allah nyatakan yudabbirul amru minas sama'i wal ardh tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun.
Kecepatan malaikat itu satu harinya mereka setara dengan 1000 tahunnya kita manusia. Persis seperti hitungan kita, 1:1000. Tapi hadirin, khatib pernah menghitung 1:1000 sekalipun, dengan kecepatan cahaya sekalipun, maka dalam kurun waktu 8 jam kita baru sampai sebatas 1/10 jarak antara galaksi Bima Sakti menuju Andromeda. Sebab Andromeda butuh waktu 2 juta tahun kecepatan cahaya. Kalau kita bergerak 1000 kali kecepatan cahaya sekalipun, baru 1/10 perjalanan. Lalu kita temukan jawaban yang lain di surah yang lain, surah Al-Ma'arij. Surahnya surah Al-Ma'arij tentang tangga-tangga. Ayatnya ayat yang kelima. Allah nyatakan, "Ta'rujul malaikatu ruh ilaihi." Malaikat dan Ruhul Qudus, malaikat Jibril tembus kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ukurannya setara dengan 50.000 tahun. Hadirin, 1:50.000 tahun. Satu harinya malaikat, 50.000 tahunnya kita. Hadirin rahimakumullah, khatib menghitung kembali. Kalaupun 1:50.000, maka durasi waktu 8 jam, Nabi baru bisa menembus 5 kali jarak antara galaksi Bima Sakti menuju galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti, yakni Andromeda. Hadirin rahimakumullah, ini pendekatan sains. Maka hadirin, terlihat bahwa dengan kalkulasi matematis, pendekatan sains, tetap saja tidak bisa menjawab di mana itu langit ketujuh, di mana itu Sidratul Muntaha. Kalau begitu apa pesannya? Hadirin rahimakumullah, pesannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-33, Allah menantang kita semua umat manusia, bahkan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian hendak menembus angkasa maka tembuslah. La tanfuzuna illa bisultan. Angkasa raya alam semesta tidak bisa ditembus kecuali dengan kekuatan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini sungguh-sungguh tantangan untuk kita. Maka sebenarnya hadirin, kalau kita melihat perspektifnya, perspektif sains, Nabi SAW diangkat Isra Mi'raj itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran alam semesta ini. Linuriyahu min ayatina, agar Nabi bukan hanya mendapat informasi dari Al-Qur'an bahwa ada angkasa, langit, bumi, bintang gemintang, ada galaksi. Nabi angkat, Allah angkat nabinya untuk menyaksikan semua itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita umat Islam menjadi umat yang cerdas menggunakan akal rasional kita, sehingga kemudian kita termotivasi untuk meraih pengetahuan dan teknologi. Sekarang tantangannya ada pada kalian. Apakah kalian nanti yang akan bisa menembus angkasa raya, menjadi astronot berikutnya, menjadi orang yang menemukan yang ahli astronomi, dan orang-orang yang akan menembus angkasa raya sampai jelajah ke Mars, Jupiter, bahkan yang lain. Alhamdulillah, hari ini kita tahu begitu luasnya alam semesta, bahkan bumi begitu luasnya. Tantangan umat Islam melalui Al-Quran, perspektifnya Isra Mi'raj ini sesungguhnya adalah berpesan kepada kita umat Islam hendaknya menjadi orang-orang yang cerdas menggunakan akal pikirannya. Maka pesan akhirnya adalah lanjutkan pelajaran kalian. Teruskan kalian semangat belajar untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, agar kalian nanti kelak bisa mengangkat harkat derajat martabat.